Shalom Bapak Ibu, Happy Friday. Sedang kita berjumpa lagi di acara persekutuan rumah tangga malam ini. Marilah kita semua siapkan hati kita untuk memuji, menyembah Tuhan Allah kita yang hidup. Amin saudara. Mari kita pujikan lagu Saat Ini Saat Indah. Saat ini kami datang ke hadirat Tuhan. Kami persembahkan Tuhan korban syukur. Terima kasih buat kekuatan, buat kasih setia Tuhan, buat kemurahan-Mu Tuhan, buat anugerah Tuhan yang begitu besar buat kami. Terima kasih Tuhan buat kematian di atas kayu salib. Kau tebus dosa kami, Kau bayar kami lunas Tuhan, Kau beri kami hidup yang kekal. Bila setiap kami itu dipenuhi dengan sukacita, dengan penuh ucapan syukur, apapun keadaan kami, kami masih menderita, sakit penyakit masih menimpa kami, kami tetap percaya hidup kami ada di tangan Tuhan, hidup kami dijamin oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan Roh Kudus, Roh sukacita, Roh penghiburan memenuhi hati kami berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji Tuhan dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Galakati budaya dengan
hatiku tetap mengenangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, maka ku tetap menandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan. Terima kasih, Engkau begitu baik memelihara hidup kami sampai dengan saat ini. Di dalam tahun baru ini Tuhan, di dalam kebaktian perdana PRT kembali Tuhan, kami akan belajar firman Tuhan. Kami akan belajar apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kami. Kami boleh belajar untuk bersama-sama mengerti dan kemudian melakukannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan mulai dari pertengahan sampai dengan akhirnya acara ini diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara semua. Saya baru kali ini tugas lagi setelah banyak penolakan. Bapak Ibu Saudara semua, saya ingin membawakan sebuah renungan yang berjudul Rahasia Agar Tuhan Bertindak. Mari kita akan sama-sama baca untuk mempersingkat waktu. Saya akan bacakan dalam Mazmur pasal 37 ayat 5. Mungkin Bapak Ibu Saudara semua bisa melihat. Di situ dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Bapak Ibu Saudara semua, sebelum tutup tahun 2022 kita kehilangan dua teman kita, terutama sahabat. Saya anggap mereka adalah sahabat saya, karena kedua orang itu orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang komitmen dengan pelayanan pekerjaan Tuhan. Mereka orang-orang yang dalam usia yang mereka yang sudah lanjut, mereka punya semangat yang tinggi dalam melayani Tuhan. Ada beberapa rencana yang akan kami kerjakan sebetulnya di tahun 2023 ini, beserta dengan Chun Hong dan Pak Agung, beserta dengan Paul juga. Saya rencana ada sesuatu yang kami akan kerjakan, khususnya untuk dengan Chun Hong kami akan lakukan di San Fernando Valley. Tetapi Tuhan telah memanggil mereka lebih dulu, sehingga apa yang kami rencanakan sedikit terganggu dan mungkin ada pengunduran. Maaf ya Bapak Ibu Saudara semua, saya sedikit terpengaruh perasaan. Kemudian Bapak Ibu Saudara semua, setelah kami melihat pengalaman dua sahabat kita ini, mereka meninggal mendadak tanpa tahu keluarganya kapan mereka akan dipanggil Tuhan. Saya sendiri kaget dengan waktu bangun subuh, saya jam 3, ketika saya mau saat teduh, saya biasa berdoa jam 4 subuh, Bapak Ibu Saudara semua. Saya baca Alkitab, saya pikir kok kenapa ini? Iseng-iseng saya buka WA, ternyata ada berita Chun Hong jam 3 itu. Chun Hong dipanggil Tuhan, kaget saya. Waduh, berantakan rencana saya dan teman-teman. Siangnya saya bicara dengan istri saya, karena
pada waktu itu kami sudah bicara dengan istrinya dan juga dengan istrinya Pak Agung. Mereka semua mengalami kebingungan apa yang akan dilakukan setelah suami mereka meninggal. Kemudian saya bicara sama istri saya, bagaimana kalau itu terjadi di dalam kehidupan kami berdua? Sementara kami belum punya keturunan, Bapak Ibu Saudara semua. Siapa yang akan mengurus kami masa tua? Wah, kami sempat berbicara dengan itu. Ada banyak pertanyaan dalam pikiran kami, dan itu menjadi suatu pergumulan tersendiri di dalam hidup kami berdua. Saudara-saudaraku, pengalaman kami di atas itu tentu terjadi pada setiap orang yang dalam bentuk yang berbeda. Ada yang punya masalah, mungkin bukan seperti kami belum punya keturunan, jadi wah, mau apa yang harus kami lakukan nanti kalau kami udah tua gitu. Waduh, ini gimana? Itu jadi persoalan tersendiri dalam jalan hidup kami. Dan kemudian kalau ada juga orang yang mungkin bertanya-tanya dengan masa depan sekolahnya, masa depan jodohnya, masa depan pekerjaannya. Ini tahun, kata Pak Jokowi, tahun gelap ya? Tahun kegelapan, gelap gulita, ekonomi susah, banyak PHK, gelap ya? Kalau malam gelap, suasananya malam gelap artinya. Terus kemudian juga ada yang persoalannya hidup pernikahannya yang nggak karu-karuan. Saya dalam beberapa hari ini saya saya dimintai pendapat oleh teman saya, hidup pernikahan mereka juga nggak karu-karuan, kerjaannya nggak karu-karuan, dan banyak hal yang membuat khawatir teman saya. Atau juga ada yang mungkin persoalan anak cucu, KPA. Waduh, anak cucuku ini gak maju-maju, cucunya sakit-sakitan dan lain sebagainya. Mereka kebingungan, Bapak Ibu Saudara semua. Kita semua kadang-kadang kebingungan dengan masa depan kita, karena kita kebingungan, tidak memiliki kepastian akan masa depan kita. Ada orang yang tidak merasa aman dengan masa depannya. Sekalipun itu katanya seperti tadi saudara kita Suryo bilang, sekalipun itu orang Kristen, ya, wah dia takut, ya, masa depan gue. Nah, sampai ada istilah, mungkin Bapak Ibu Saudara semua tahu, ada istilah kepastian adalah ketidakpastian itu sendiri. Pernah dengar itu ya? Kepastian adalah ketidakpastian itu sendiri. Jadi artinya segala sesuatu nggak pasti, nggak tahu kapan meninggal. Ada orang sudah lanjut usia pengen meninggal, nggak meninggal juga. Teman saya bilang, Ben doakan Om ya. Kenapa Om? Om pengen cepet-cepet dipanggil Tuhan ya. Waduh, gimana? Nah, jadi banyak sekali persoalan yang dihadapi oleh manusia, Bapak Ibu Saudara. Tetapi saudara-saudaraku, dalam menghadapi kondisi-kondisi seperti itu, Alkitab dengan tegas mengingatkan cara yang dapat mendatangkan damai sejahtera kepada kita jika kita melakukannya. Tadi yang disaksikan sudah bagus. Jadi kalau kita baca firman Tuhan nggak dilakukan percuma gitu. Baca terus. Saya tiap hari bacain renungan harian bersama istri saya. Sudah hampir 3 tahun. Tapi ketika kita tidak mentaatinya, wah, ya, jadi nggak semangat, khawatir, gelisah. Nah, apa yang dikatakan Alkitab tentang hal itu? Mari kita lihat dalam bacaan Alkitab yang tadi kita baca ya. Kita melihat dalam konteks pasal sebelumnya, Mazmur 37 ini ditulis oleh Daud dan ditujukan kepada pemimpin biduan atau pemimpin pujian, atau zaman sekarang disebutnya worship leader, WL, anak buahnya Bu Shirley. Ya. Mazmur ini suatu syair yang indah sebetulnya.
di mana Daud menulis dengan iluminasi dari Tuhan. Iluminasi udah tahu ya Bapak Ibu, dapat terang dari Tuhan, penerangan dari Tuhan, ilham dari Tuhan tentang kerinduan hati Raja Daud agar umat Tuhan berbeda dari orang yang bukan orang umat Tuhan atau dikatakan orang fasik. Berbedanya apa? Berbeda dalam menghadapi persoalan di dalam hidupnya. Itu harus ada perbedaan. Itu yang Raja Daud inginkan di dalam konteks pasal sebelumnya, di dalam pasal 36 dan pasal 37 kemudian. Nanti Bapak Ibu Saudara semua akan baca di rumah mungkin. Nanti di situ kita akan melihat bahwa Raja Daud mengharapkan umat Tuhan berbeda. Itu sebabnya tadi yang adik saya Suryo bilang bahwa orang Kristen harus baca kitab, belajar firman Tuhan. Itu benar. Kalau nggak belajar mana bisa ngerti? Sama aja kalau dengan kadru di Indonesia. Aku iso bahasa Arab. Tapi ketika disuruh jelaskan, nggak bisa. Sama dengan umat Tuhan kalau membaca aja tanpa mengerti, tidak mau belajar sungguh-sungguh, nggak bisa. Kami dididik di sekolah teologi, kita diajar belajar kata demi kata, ya. Mas Surya masih ikut ya sekolah ya. Itu kan kita dididik satu demi satu, kata demi kata, Bapak Ibu Saudara semua. Kami harus membuat parsing ya. Satu kata, ini bahasa Yunaninya, bahasa Ibraninya ya. Bu Celia pernah belajar parsing kan. Wah, ada perjanjian baru. Itu kita belajar. Jadi kalau orang bilang apa itu gampang, tinggal ngoceh gitu. Enggak, seperti tadi dibilang, belajar sungguh-sungguh. Kalau nggak belajar, cuma ngomong, sak sukai, gitu, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara semua, terus kita saat ini akan bersama-sama belajar parsing juga, parsing sederhana. Kita akan sama-sama memperhatikan apa yang ditulis oleh Raja Daud di dalam Mazmur pasal 37 ayat 5 tadi. Dalam ayat ini dikatakan yang pertama adalah apa? Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Ya. Kata serahkan itu dalam bahasa Inggrisnya commit di dalam King James Version atau disebut goal di dalam bahasa Ibrani. Itu kata serahkan atau goal dalam bahasa Ibrani itu dijelaskan merupakan kata kerja kohortatif. Ini sekedar pengetahuan ya. Maksudnya apa kata kerja kohortatif? Kata kerja yang mencerminkan kehendak penulisnya, yaitu Raja Daud. Jadi serahkanlah, tapi itu pun kehendak Raja Daud yang diiluminasi oleh Allah, oleh Yahweh. Dikatakan bahwa Raja Daud menghendaki dan mengingatkan umat Tuhan, dalam hal ini bangsa Israel, untuk menyerahkan jalan hidup mereka kepada Tuhan. Pertanyaannya, mengapa Raja Daud menghendaki umat Tuhan untuk menyerahkan jalan hidupnya kepada Tuhan? Supaya jangan jadi umat Tuhan yang KTP tadi. Wah, Kristen dari lahir, tapi nggak ngerti apa-apa. Jawabannya adalah karena apa? Tuhan itu Maha Tahu. Maha tahu apa? Raja Daud menjelaskan bahwa di dalam ayat berikutnya bahwa Tuhan tahu bahwa umatnya itu seringkali berusaha keras mengandalkan kekuatannya sendiri ketika menghadapi persoalan, kesusahan, penderitaan. Dia pikir dia bisa mengerjakan itu semua. Itu Tuhan tahu. Makanya Raja Daud bilang serahkanlah jalan hidupmu kepada Tuhan. Mungkin kalau dalam kitab Indonesia itu sedikit lebih simpel, serahkan hidupmu. Tetapi di dalam bahasa aslinya itu jalan hidup. Jalan hidupnya itu diserahkan kepada Tuhan.
Ya, Raja Daud tahu bahwa bangsa Israel, umat Tuhan, sekalipun bangsa pilihan, garis bawahi, saya ini orang Calvinis, sekalipun jalan Tuhan, sekalipun dipilih oleh Tuhan, tapi bangsa Israel itu apa? Ngeyelan gitu, tegar tengkuk. Bapak Ibu Saudara semua sudah tahu, ya, bagaimana ceritanya bangsa Israel sampai keliling 40 tahun di padang gurun. Harusnya berapa? 40 hari ya katanya ya. Jadi 40 tahun. Karena apa? Tegar tengkuk. Saudara mungkin bisa lihat di dalam Keluaran 32 ayat 9 atau Keluaran 33 ayat yang kelima. Di situ bagaimana Tuhan menyatakan sendiri bahwa bangsa ini atau bangsa Israel ini adalah bangsa yang tegar tengkuk sampai harus dihajar baru kapok. Ya, dan yang kedua, Tuhan tahu umatnya seringkali tidak berhasil menyelesaikan persoalannya, sehingga hidup mereka terpuruk sedemikian rupa dalam penderitaan. Beberapa kali umat Israel mengalami penderitaan. Ya, dihajar, bertobat, tegar tengkuk lagi, bandel lagi, hajar lagi, ya, sampai akhirnya mereka sendiri melakukan kejahatan. Hasilnya dari mereka itu tidak berhasil menyelesaikan persoalannya. Seringkali hasilnya menjadi apa? Marah. Dikatakan dalam Mazmur 37 ayat 1, 3 dan 8 itu dikatakan bahwa hasilnya marah, iri sama orang yang berhasil dalam hidupnya. Marah karena orang lain yang berhasil hidupnya tidak setia. Lalu kemudian hilang damai sejahtera. Dan yang paling penting Bapak Ibu Saudara, apa yang Tuhan tahu tentang umatnya? Tuhan tahu bahwa umatnya itu tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Dia. Umat Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Saudara baca bisa di dalam Yohanes pasal 15 ayat 5. Bahwa dikatakan oleh Tuhan Yesus, kamu tidak bisa berbuat apa-apa di luar aku. Kamu tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa jika tidak ada di dalam aku. Sama seperti ranting tidak bisa berbuat lebat di dalam pokok anggurnya dan dalam batangnya itu. Jadi tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi Raja Daud mengungkapkan semua ini. Oleh sebab itu Raja Daud mengatakan, serahkanlah jalan hidupmu kepada Tuhan. Ditujukan kepada pemimpin pujian, kepada pelayan Tuhan. Jadi bukan orang sembarangan yang dikasih iluminasi dari Tuhan kepada Raja Daud ini. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya mempunyai tetangga di Bandung dulu. Waktu saya masih remaja, saya punya teman namanya Maman Bentol. Kenapa disebut Maman Bentol? Karena dia di ujung-ujungnya ada bentol. Nah, Maman Bentol ini orangnya tuh rajin Bapak Saudara, kuat, rajin gitu ya. Dia tuh disuruh apa aja sama kita tetangga tuh diminta tolong, iya. Cuma problem dia tuh suka lupaan. Tapi tenaganya gede bagus. Wah, ngangkat apa aja bisa deh. Satu hari saya dengar dari teman-teman, Ben, Maman Bentol sakit. Kenapa? Dia nggak bisa, badannya nggak bisa tegak katanya. Loh, kenapa? Nggak tahu. Coba ini kamu datangin. Saya kunjungi dia. Dan benar Bapak Ibu Saudara, Maman Bentol dia terbaring. Dia begitu saya datang dia pengen bangun tapi nggak bisa. Bukan seperti yang mirip-mirip Om Indra lah gitu lah. Gitu loh. Tapi karena dia masih muda masih muda. Waduh, kasihan saya lihat, kasihan Maman Bentol. Orangnya orang sederhana, orang nggak punya. Terus saya tanya, Man, kenapa Man? Aduh, Kang, manggil saya Kang Ruben, ya. Aduh, Kang Ruben, ini saya ini kemarin disuruh Pak Roja, tetangga kita, untuk ngambilkan satu karung jagung di Cimahi. Nah,
Terus gimana tuh? Kok bisa sampai bawa satu karung jagung aja sampai istilahnya apa, jadi kaku begitu. Dia bilang, aku tuh waktu itu mau pulang. Waktu itu aku pulang sambil bawa pikul jagung. Oh, saya langsung otomatis pikiran saya, oh kamu jalan ya? Enggak, aku naik nebeng mobil pickup. Orang-orang kita zaman dulu suka naik pickup ya, di Indonesia dulu stop di jalan naik pickup. Nah dia rupanya stop pickup, dia naik sama mobil pickup itu. Terus kok bisa-bisanya punggung kamu jadi sakit itu gimana? Kamu jatuh apa gimana? Enggak, aku lupa. Aku waktu naik mobil, aku pikul terus itu karung jagungnya. Wih, terus gimana? Ya aku lupa, aku tuh ada di atas mobil. Jadi aku pikul terus dari Cimahi ke Cicadas. Cicadas itu daerah saya, itu jaraknya sekitar 17 km. Itu 35 menit kalau ke tempatnya. Jadi setengah jam lebih udah pikul di atas pickup, Bapak Ibu Saudara semua. Aduh, saya dengar gitu, hati saya kasihan tuh. Kasihan kelihatan kok bodoh banget gitu ya. Tapi di samping ada perasaan itu, tapi saya kasihan. Saya iba, Bapak Ibu Saudara semua. Karena gara keterbatasan daya ingat Maman Bentol, teman saya itu, dia memiliki problem dengan punggung, dia sakit sampai akhirnya nggak bisa. Dan saya waktu itu saya kasih uang untuk ya tambah-nambah biaya pengobatan. Tetapi itu lama sekali pemulihannya, berbulan-bulan dia baru bisa tegak. Dan ya, supaya pun kayak Umi Indra sudah usia lanjut ya, itu juga lumayan dahsyat itu. Begitu mau bangun harus starter dulu. Gitu. Saya tahu itu, makanya lihat Om Indra saya juga ingat Maman Bentol, teman saya. Sian, saya bisa merasakan. Karena saya lihat di depan mata saya persis seperti kita saat ini lihat Om. Jadi jika kita renungkan saudara, ketika dalam menghadapi persoalan dalam hidupnya, umat Tuhan pun sering lupa bahwa Tuhan itu maha tahu. Tuhan itu tahu persis kehidupan umatnya sampai sedetil-detilnya. Umat Tuhan juga tahu kalau umatnya suka ngantukan. Wah, habis makan ngantuk gitu. Gitu ya. Nah, umat Tuhan sering lupa dan tidak sadar ada Tuhan yang selalu menolong umatnya ketika dalam kesulitan dan kesusahan. Wajar toh? Wajar enggak? Wajar tapi tidak benar ya. Fisik kita kadang-kadang capek, lelah, sehingga umat Tuhan mengalami kelupaan apa, sehingga seharusnya umat Tuhan itu tidak mengalami penderitaan, tidak perlu menderita akibat kealpaan mereka. Nah, saudara-saudaraku, itu sebabnya Tuhan menghendaki umatnya menyerahkan jalan hidupnya kepada Dia. Karena Tuhan tahu umatnya tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Jika hidup di luar Tuhan, kelihatannya sepele. Tetapi kalau kita tidak hidup di dalam Tuhan, kita akan mengalami kegagalan. Hidup saudara bambung, tahu bambung? Nggak karu-karuan, nggak jelas gitu. Kalau hidup saudara tidak diserahkan, jalan hidup saudara tidak diserahkan kepada Tuhan, maka hidup saudara akan oleng, nggak ngerti mau kemana. Saudara tidak belajar firman Tuhan dengan baik. Nah, sekarang bagaimana dengan saudara? Apakah saat ini juga saudara memiliki persoalan? Mungkin dianggap paling berat, persoalan rumah tangga, pekerjaan, status sekolah dan sebagainya, jodoh, gak datang-datang. Dan mungkin saudara udah pusing untuk menghadapinya. Atau mungkin saudara sekarang ini sedang marah. Saya tidak tahu. Apa mungkin saudara saat ini sedang marah dengan keadaan saudara yang penuh dengan kesusahan, kesulitan. Atau mungkin iri sama orang lain. Ih, dia itu begitu. Sehingga kita keluar ucapan-ucapan yang negatif, menjelek-jelekan orang yang saudara irikan. Karena mungkin orang itu juga mencapai keberhasilannya melalui cara-cara yang
tidak benar. Sehingga saudara itu mau berharap melakukan hal yang sama. Ingatlah Bapak Ibu Saudara semua, saudara adalah umat Tuhan. Tuhan tahu persoalanmu. Ya, mulai malam ini bawalah persoalan saudara kepada Tuhan. Ketika saudara datang kepada Tuhan, berdoa di dalam doa syafaat pribadi saudara. Saya percaya saudara-saudara di sini orang-orang yang suka berdoa. Bawa persoalan itu kepada Tuhan. Tuhan tak serahkan. Jangan seperti Maman Bentol. Masalahnya dipikul terus, ngomel terus akhirnya. Ya. Ketika saudara menyerahkan kepada Tuhan di dalam doa saudara, pegang teguh firman Tuhan. Tadi seperti Mas Suryo bilang, renungkan baik-baik. Pegang janji Tuhan. Dan apa yang harus dilakukan berikutnya? Apa yang akan terjadi berikutnya? Saya percaya dari pengalaman kita, mungkin dari pengalaman saya dan saudara, saudara akan merasakan damai sejahtera. Ketika saudara menyerahkan kepada Tuhan, ketika saudara menyerahkan persoalan saudara yang katanya itu sangat berat kepada Tuhan di dalam doa saudara, saya percaya bahwa saudara akan mengalami hati penuh sukacita, damai sejahtera. Sekalipun persoalan itu belum ada jalan keluarnya, tapi Tuhan mempersiapkan hati saudara apa? Ada damai sejahtera. Biarpun ada persoalan berat, hati saudara punya sukacita, punya damai sejahtera. Sehingga saudara sambil menantikan pertolongan Tuhan untuk persoalan saudara, hati saudara tenang. Itu bukan sekali tokcer didengar doa, ada juga doa yang langsung didengar, langsung Tuhan buka pertolongan. Tapi kadang-kadang doanya lama. Seperti saya dengar dari beberapa teman seiman di sini, mereka berdoa begitu lama, belum dapat pertolongan, tapi mereka tetap setia mengiring Tuhan. Hati mereka damai sejahtera. Itu yang jadi masalah. Itu yang menjadi penyebabnya. Nah, malam ini saudara katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya serahkan persoalan saya serahkan jalan hidup saya kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti tolong saya. Saudara damai sejahtera. Saudara akan menghadapi persoalan itu dengan penuh sukacita. Amin, Bapak Ibu Saudara semua. Yang kedua, di dalam kalimat berikutnya, di dalam Mazmur 37 ayat 5 tadi adalah apa dikatakan? Percayalah kepadanya. Kata percaya atau trust dalam bahasa Inggris atau dalam Ibraninya ubaut. Itu juga merupakan kata kerja kohortatif, yaitu menunjukkan atau mencerminkan kehendak dari penulisnya, yaitu Raja Daud. Jadi selain menghendaki agar umat Tuhan menyerahkan jalan hidup mereka kepada Tuhan, Raja Daud juga menghendaki dan mengingatkan bangsa Israel agar mereka juga percaya kepada Tuhan. Percaya artinya dalam hal ini confident, sehingga hatinya menjadi ada rasa aman. Percaya itu artinya confident, sehingga merasa aman. Ya, di dalam bahasa aslinya. Lah, lalu bagaimana caranya? Adik saya tadi pagi tanya, telepon saya, dia punya persoalan berat, Bapak Ibu Saudara semua. Adik kandung saya tadi pagi, persis saya persiapkan ini. Adik saya pagi-pagi telepon. Kok, bagaimana caranya? Saya bilang, serahkan kepada Tuhan. Lalu terus bagaimana caranya? Saya sudah percaya. Percaya itu seperti apa? Kembali lagi saya menyitir. Ini bukan kebetulan saudara saya, Suryo, tadi kesaksian, meneguhkan renungan malam ini. Caranya itu adalah fokus kepada firman Tuhan dan janji-janji Tuhan. Fokus kepada firman Tuhan dan janji-janjinya, artinya pandangan umat Tuhan harus tertuju kepada firman Tuhan dan janjinya. Walaupun sebesar apapun persoalan umat Tuhan, dia harus fokus kepada firman Tuhan dan janji-janjinya. Belajar, tadi katakan belajar seumur hidup.
long life education. Karena saya dulu guru, ya Tante Dina, kita dulu di SPG diajar long life education di dalam psikologi pendidikan. Ya, belajar seumur hidup. Artinya apa? Kita harus percaya hati umat Tuhan tetap penuh keyakinan dalam Tuhan bahwa Tuhan akan menolong dan memberikan jalan keluar dari persoalannya. Saudara bisa lihat di dalam Mazmur 25 ayat 15 nanti di rumah. Ya, seandainya pun persoalan hidupnya membuat umat Tuhan terjatuh. Orang pilihan bisa jatuh, bisa. Kita masih daging darah. Tetapi umat Tuhan yang pandangannya hanya terarah kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan, apa? Dia tidak akan jatuh sampai tergeletak. Jatuh yang mungkin jatuh, tapi tidak sampai tergeletak. Sebab apa? Sebab Tuhan menopang tangannya. Saudara juga sering baca di dalam Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Ya, jadi fokus, percaya artinya fokus kepada firman Tuhan dan janjinya. Caranya begitu. Terus ada saya bilang, oh ya, tadi saya baru dapat baca di mobil. Oh ya Pak, terima kasih. Meme sekarang mau belajar berserah dan menyerahkan dan percaya sama Tuhan. Ada saya ini guru sekolah minggu, pemimpin paduan suara, goyah. Kita semua pernah goyah, bukan hanya adik saya aja, saya pun pernah goyah. Bapak Ibu Saudara, saya teringat waktu masih kecil, saya dan kakak-kakak sepupu itu suka naik tembok loncat, wah bangga-banggaan. Tingginya sih nggak terlalu tinggi, cuma 2 meter, segini kali. Loncat, wah kalau sudah bisa berhasil loncat, itu bangga. Saya pengen ikut koko-koko sepupu saya. Wah, tapi begitu saya naik, saya takut ketinggian, saya takut gemeter. Waduh. Dan kakak-kakak sepupu saya selalu bilang, loncat. Wah, enggak. Akhirnya saya dibully. Dibulinya apa? Dibully penakut. Bully penakut, Om. Wah, suruh penakut. Waduh, saya malunya setengah mati. Satu hari waktu saya juga sedang dibully lagi sama kakak saya, koko sepupu saya, papa saya lewat. Papa saya dengar saya dibully, dia langsung nyamperin saya, dia bilang, ayo jangan takut, ada papa, loncat. Wah, ada papa. Tapi karena saya lihat ada papa saya, ya sudah saya loncat. Saya teringat ceritanya Regi. Itu, waduh saya nangis waktu dengar kesaksian Regi di tempat memory service di Om Jenuh. Itu persis pengalaman saya. Kok saya sama itu? Saya disuruh loncat sama papa. Loncat, jangan takut, ada papa. Saya bilang, saya loncat Bapak. Papa saya nangkep saya gitu. Wah, saya senang. Saya sampai tanah. Jadi papa saya nangkep, nggak langsung gini, tapi ditangkap sampai ke tanah. Wah, saya senang sekali. Saya pengen naik lagi, saya pengen coba lagi. Bapak, Ibu, Saudara semua, papa saya mengatakan, jangan takut, ada papa. Sama dengan Tuhan, ketika saudara menghadapi persoalan yang berat sekalipun, mungkin, waduh persoalannya gimana? Saya mengalami stres berat waktu ketika harus menghadapi, saya harus ngesu orang, tapi saya takut sendiri. Karena saya bilang, kalau kalah ini bisa balik, saya yang harus bayar ini. Saya ngalami juga Bapak Ibu Saudara semua. Ya, saya ngalami juga. Wah, takut. Karena bahkan tidak percaya. Tetapi dari ilustrasi tadi, kita belajar. Kita berharap, percaya kepada Tuhan, kita menyerahkan persoalan kita kepada Tuhan, dan kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Amin Bapak Ibu Saudara semua. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara semua, bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara semua sekarang? Apakah saudara juga sama sedang bimbang?
Atau saudara mungkin sedang ragu pada kesanggupan Tuhan untuk menolong Bapak Ibu Saudara semua dalam tahun baru ini. Biarlah saudara membuat resolusi, apapun masalahku, aku tetap percaya Tuhan. Jangan takut, ada Tuhan. Jangan takut, ada Tuhan. Jangan takut, ada Bapa. Jangan takut, ada Bapa di sorga. Dengan catatan percaya. Ya Bapak Ibu Saudara semua. Nah bagian yang ketiga, yang terakhir dalam Mazmur 37 ayat yang kelima ini adalah dikatakan kalimat terakhirnya adalah maka ia akan bertindak. Jadi ketika umat Tuhan menyerahkan jalan hidupnya dan percaya di dalam Tuhan, maka Tuhan akan bertindak. Itu rahasianya. Jadi Tuhan akan menolong, melakukan tindakan untuk menolongan Bapak Ibu Saudara semua. Ya, dalam hal ini kata bertindak itu disebut accomplish dalam bahasa Inggris atau asah di dalam bahasa Ibrani. Saya bukan sok-sok bahasa Ron. Saya diajarkan parsing supaya kita semua ngerti ada maksudnya. Artinya Tuhan akan melakukan tindakan untuk menolong umatnya yang menyerahkan hidupnya dan percaya di dalam Dia. Jadi kuncinya adalah apa tadi untuk supaya Tuhan bertindak rahasianya? Menyerahkan jalan hidup dan percaya bahwa Tuhan akan menolong apapun persoalan saudara, apapun masalah saudara. Hasilnya apa dari tindakan Tuhan yang akan dilakukan oleh Dia? Hasilnya adalah Tuhan akan memunculkan kebenaran umatnya seperti terang. Itu ditulis dalam Mazmur 37 ayat 6. Dikatakan seperti itu. Tuhan akan memunculkan kebenaran umatnya seperti terang. Artinya apa? Artinya Tuhan akan menunjukkan bahwa umatnya sungguh-sungguh orang-orang yang hidup dalam tadi itu kebenaran firman Tuhan. Jadi bukan Kristen ya gitu, ateis praktis. Ya, saya puji Tuhan, saya tadi dapat peneguhan ya dari, terima kasih ya Dek Suryo. Ini adik saya karena dia itu temannya adik saya satu angkatan. Itu ya, jadi Tuhan sendiri akan menunjukkan bahwa umatnya itu sungguh-sungguh orang-orang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan, pengasih dan pemurah. Ya, umat Tuhan itu tidak dilihat oleh orang-orang yang bukan umat Tuhan, adalah bukan orang-orang seperti pelaku kejahatan. Seperti yang terjadi sekarang ini lagi tren Kristen tapi ya itu jedor orang sampai mati, yang dicedornya orang Kristen juga. Wah ya, di situ dikatakan seperti itu. Dia di dalam ayat-ayat berikutnya di dalam Mazmur 37 tadi dikatakan juga bahwa umat Tuhan itu akan ditunjukkan bukan sebagai penipu, bukan suka curang, membunuh, pengutang tapi tidak bayar dan sebagainya. Ya, jadi Tuhan yang pertama akan menunjukkan kebenaran umatnya seperti terang. Dan kalimat kedua dalam Mazmur 37 ayat 6 dikatakan, Tuhan akan memunculkan hak umatnya seperti siang. Itu tindakan Tuhan. Artinya umat Tuhan mendapat pemeliharaan Tuhan, mendapatkan hak pemeliharaan Tuhan. Ya, kalau dibaca lagi banyak ayatnya ini. Dan yang terutama menerima keselamatan dari Tuhan. Bangsa Israel menerima keselamatan dari Tuhan ketika mereka menyerahkan jalan hidupnya dan percaya kepada Tuhan. Dalam konteks sekarang, orang yang percaya kepada Kristus itu berhak menjadi anak Allah. Di dalam Yohanes 1 ayat 12, seberapa banyak orang yang percaya kepadanya dijadikan anak-anak Allah. Ya. Terus kemudian yang kedua, yang paling utama adalah umat Tuhan di dalam konteks sekarang
yaitu menerima keselamatan kekal di dalam Yesus Kristus. Ayat terkenal apa? Yohanes 3 ayat 16. Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, Bapak Ibu Saudara semua, sebagai ilustrasi yang terakhir, suatu hari ada seorang pemabuk. Dia saking mabuk terjerumus ke dalam jurang. Pas terjerumus ke dalam jurang, dia beruntung dia bisa nyaut itu, pegang ranting yang ada dahan di dinding jurang. Wah, gitu. Waduh, tapi namanya orang mabuk, lama-lama lemes, tangannya lemes. Kemudian tolong, dia teriak, tolong, tolong, tolong. Sepi, nggak ada yang jawab. Udah gitu, tolong, teriak lagi lebih keras, tolong, tolong. Tahu-tahu ada suara dari atas, lepaskan tanganmu, lalu loncat. Wih, suara siapa itu? Itu kamu orang gila. Masa aku harus dilepaskan tanganku untuk kamu pengen aku mati jatuh? Suara itu bilang lagi, lepaskan tanganmu, loncat. Dia bilang, kamu benar-benar gila. Kamu gila, kamu tidak menolongku, kamu malah menjerumuskan aku supaya jatuh mati. Baru dia selesai begitu, Bapak Ibu Saudara semua, tangan yang megang dahan itu patah, krak, langsung gedebuk. Loh, kok gedebuk suaranya? Begitu sadar si pemabuk ini, dia, loh, kok tidak sakit ya? Ternyata apa yang terjadi? Rupanya dahan yang dia pegang itu jaraknya cuma 2 meter ke tanah. Jadi dia mengalami sakit. Bapak Ibu Saudara semua, ketika umat Tuhan, kita semua dalam keadaan tidak sadar. Saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara semua orang-orang yang takut sama Tuhan, tapi kadang-kadang kita tidak sadar. Kelihatannya cerita humor itu terjadi juga di dalam kehidupan kita dalam bentuk yang lain. Ketika persoalan datang, kita menganggap hal itu sangat berat gitu, ya, seolah-olah kita paling menderita. Dan dengan sadar atau tidak sadar, kita mendengar firman-Nya untuk memperoleh jalan keluar. Tetapi seringkali kita apa? Dengar firman Tuhan, Pak Edi khotbah, teman kita ngomong tentang Alkitab, sebenarnya itu maksud Roh Kudus untuk mengingatkan kita. Tadi seperti Mas Yuro bilang, itu tidak mustahil, itu suara Roh Kudus mengingatkan kita semua. Tetapi Pak, kita seringkali kita berbantah-bantah, ya. Kalau kita mau jujur, kita suka berbantah. Masa iya, seperti adik saya tadi pagi, oh masa nggak mungkin kok. Yang penting kenyataan kok. Lihat, kalau lihat kenyataan, gimana meme ini bisa ada pertolongan? Kenyataannya aku masih susah, aku kerjaanku nggak karuan. Ini baru terjadi tadi pagi, Bapak Ibu Saudara. Adik saya, kita sering berbantah-bantah. Kita tidak mau menyerahkan jalan hidup kita kepada Tuhan. Kita tidak mau percaya. Sudah berdoa, Tuhan tolong, tapi tidak pernah mau percaya. Cuma jerit minta tolong toh, seperti orang pemabuk tadi. Namanya dia tidak lihat sadar bahwa sebenarnya jaraknya pendek, tapi menganggap itu suatu hal yang berat. Sehingga ketika persoalan itu selesai, kita baru sadar, loh, kok sudah selesai? Pernahkah Bapak Ibu Saudara semua mengalami hal seperti itu? Pernah ya? Tanpa sadar, loh, kok udah persoalan udah selesai? Tahu gitu, aku nggak usah repot-repot, susah, segala macam. Hati khawatir, nanti gimana ya masa depan? Saya juga bilang sama istri saya tadi di jalan, di mobil, kita tidak usah takut. Kita tidak punya keturunan rapopo. Tuhan tetap memelihara. Tuhan menyediakan apa yang kita perlukan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi.
Tuhan mungkin mengangkat saya berdua langsung pulang ke surga. Why not? Ya tuh, nggak usah pikir nanti gimana kayak Bu Agung, nanti gimana kayak Tante Eti. Gak tahu. Kita tidak tahu. Satu hal yang kita tahu bahwa Tuhan berkata, jangan takut, ada aku. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara semua. Nah sekarang bagaimana dengan saudara semua? Apakah saudara juga mengalami persoalan yang saudara anggap itu persoalan yang sangat berat saat ini? Jika iya, serahkan jalan hidup saudara kepada Tuhan dan percaya di dalam Tuhan bahwa Tuhan akan melakukan tindakan untuk menolong Bapak Ibu Saudara semua. Sehingga hati saudara akan dipenuhi sukacita, damai sejahtera, gembira. Kalau hatinya gembira, apa kata firman Tuhan, kata Raja Daud di dalam iluminasi Tuhan, dikatakan apa? Di dalam Mazmur 37 ayat 4, Bu Shelly, ketika kita bergembira karena Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Kalau nggak percaya, tolong baca nih, Mazmur 37 ayat 4 nih. Ini ayat terakhir. Sebentar lagi kita tutup. Udah malam. Ya. Dan bergembiralah karena Tuhan. Dan bergembiralah karena Tuhan. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ya, maka Ia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Apa benar? Saya pernah begitu. Masuk iya. Tapi ketika kita melakukan firman Tuhan itu, Tuhan terima kasih, oh puji Tuhan, puji Tuhan. Hati saudara meluap-luap. Saya percaya itu pekerjaan Roh Kudus, bukan karena kekuatan kita. Hati kita meluap-luap gembira. Apa yang saya inginkan terjadi semua, Bapak Ibu Saudara. Nanti kapan-kapan saya kesaksian. Ini waktunya sudah mepet. Jadi waktunya sudah sempit. Ya Bapak Ibu Saudara semua, jadi begitu. Jadi serahkan jalan hidup saudara dan percaya kau di dalam Tuhan bahwa Tuhan akan menolong seberapa berat pun persoalan saudara, dan yakini bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Tidak ada yang mustahil. Sarah aja umur 90 bisa hamil. Betul kan Bu Tante Sylvie? Ya? Tante Sarah sih bisa hamil. Apalagi istri saya. Iya. Teman saya umur 65 tahun aja bisa punya suami, apalagi cuma 52 tahun. Pasti Tuhan kasih. Asal apa? Serahkan jalan hidupmu, percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong, menyediakan, dan hati harus menjadi bergembira sehingga Tuhan akan berikan kepadamu. Amin. Ya, itu Bapak Ibu Saudara semua. Jadi sekarang pertanyaan terakhir. Jika saudara pernah mengalami persoalan berat dan Tuhan sudah memberikan pertolongan kepada saudara, bersyukurlah. Apa yang harus dilakukan? Bersyukurlah kepada Tuhan dan pujilah namanya dengan segenap hati dan penuh sukacita. Ceritakan kebaikan Tuhan kepada sesama sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Amin Bapak Ibu Saudara semua. Perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara
tubuh sendiri semuanya berdiri. Saya serahkan kepada Bu Sherry. Terima kasih Tuhan untuk pujian ini. Melalui pujian ini kami disadarkan kalau kami memiliki Allah yang begitu peduli dalam kehidupan kami. Engkau tahu apa yang kami alami. Engkau tahu apa yang ada di pikiran kami. Engkau tahu apa yang ada di hati kami. Dan Engkau adalah Allah yang mengerti segala situasi dan kondisi kami. Oleh karena itu Tuhan, melalui pujian ini kami dikuatkan lagi bahwa kami berjalan bersama dengan Engkau, Allah yang berkuasa, Allah yang mampu dan mengetahui segala rancangan hidup kami. Dan ajari kami Tuhan untuk percaya kepadamu Tuhan. Tidak hanya kami menjadi pendengar firman, tidak saja kami menjadi Kristen-Kristen KTP, tapi hidup kami adalah hidup yang berbuah bagi Tuhan Yesus. Sebagai bukti, kami adalah murid-Mu Tuhan. Tolong setiap kami Tuhan, untuk tidak saja melakukan kegiatan aktivitas kerohanian yang hanya bisa dilihat orang, yang hanya untuk membanggakan diri. Tapi satu hal, kami rindu hidup kami adalah hidup yang diubahkan oleh Tuhan. Sehingga ketika kami melakukan sesuatu, itu adalah karena cinta kasih kami kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mau berjalan di tahun baru ini bersama dengan Tuhan Yesus yang Maha Kuasa, Maha Penolong, dan Kau tahu apa yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kami telah dengarkan, dan tolong kami untuk melakukannya, dan ajari kami untuk tetap setia kepada Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan masuk di dalam pokok-pokok doa syafaat kita pada malam hari ini. Di tengah kelelahan kami melakukan tugas dan aktivitas yang Kau percayakan, kami lagi diberikan kesempatan untuk mendengar firman-Mu. Dan saat ini kami berkumpul Tuhan, ingin membawa setiap doa-doa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sadar bahwa kami adalah manusia yang terbatas. Kami membutuhkan Tuhan Yesus yang tidak terbatas. Dan karena itu Tuhan, kami mau menyerahkan setiap doa-doa kami ke dalam tangan pimpinan kasih-Mu. Sebagai saudara seiman, saat ini kami mau mendukung setiap saudara-saudara kami yang membutuhkan doa-doa. Kami berdoa Tuhan untuk Ibu Tuti. Oh Tuhan Yesus, berikan dia penghiburan dan kekuatan yang daripada-Mu Tuhan atas kepulangan dari Pak Agung. Dan kami berdoa Tuhan untuk memorial service pada tanggal 14 Januari 1 yang akan datang. Tuhan menolong dan memberkati, sehingga melalui ibadah penghiburan yang akan diadakan minggu yang akan datang, Ibu Tuti merasakan penghiburan dan kekuatan yang daripada-Mu Tuhan. Juga kami berdoa Bapa untuk Tante Merin. Terima kasih Tuhan, di mana dia boleh berada di rumah. Kami menyerahkan Tante Merin ke dalam tangan pimpinan kasih Tuhan Yesus yang berkuasa. Tuhan tahu segala sakit penyakitnya. Tuhan tahu apa yang dia butuhkan. Oleh karena itu kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Segala sakit penyakit pneumonia, kakinya yang sakit maupun jantungnya, Tuhan yang akan menolong dan menyembuhkan. Berikan Tante Merin juga kekuatan, sukacita, dan percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan dia, dan dia terus bergantung kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Juga kami berdoa Tuhan untuk papanya Putri Pak Slamet. Oh Tuhan Yesus, kasihani dia Tuhan dalam kondisi ginjalnya yang sakit dan juga masih dalam proses kemo. Tuhan memberkati setiap proses kemo yang berlangsung, sehingga melalui itu juga Pak Slamet boleh disembuhkan. Terus Tuhan, kami juga tak bosan-bosannya berdoa untuk Pak Budi Sayogyo. Terima kasih untuk proses kemo yang telah berlangsung maupun yang akan berlangsung. Tuhan sendiri yang menolong dan memberkati. Dan biarkan Pak Budi semakin setia, semakin melihat pertolongan tangan Tuhan yang tidak pernah berhenti untuk kehidupan dia. Terima kasih Bapak. Saat ini juga Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk Ibu Nina, untuk sakit levernya. Oh Tuhan, kami berdoa biarlah Engkau sendiri memulihkan sakit levernya. Tuhan tahu yang terbaik. Oleh karena itu Tuhan, di tengah kelemahan tubuhnya, kami bersyukur Ibu Nina terus dipakai oleh Engkau, sehingga melalui kehidupan dia nama Tuhan dipermuliakan dan diagungkan.
Dan bersyukur Tuhan, kemarin dia boleh merayakan anniversary bersama dengan Pak Mukhtar. Semua karena pertolongan dan penyertaan Tuhan, kehidupan rumah tangga dia boleh berlangsung sampai saat ini. Dan kami serahkan kehidupan rumah tangga mereka ke dalam tangan-Mu. Pakai kehidupan keluarga ini menjadi berkat dan nama Tuhan dimuliakan. Juga terus kami berdoa Tuhan untuk adik ipar dari Ibu Olin, Ibu Evi di Toronto yang saat ini terkena kanker stadium 4. Di dalam Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Oleh karena itu kami serahkan adik ipar dari Ibu Olin ke dalam tangan pimpinan kasih-Mu. Ibu Evi, Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Terima kasih Bapak, segala obat-obatan yang dimakan dan diminum biarlah menjadi kesembuhan bagi tubuhnya. Tolong dia Tuhan untuk semakin setia dan semakin percaya Tuhan Yesus adalah jalan keluar dalam setiap kebutuhan maupun pergumulan hidupnya. Juga kami berdoa Tuhan terus untuk mamanya Ramona di Indonesia. Tuhan kasihani dia. Kami berdoa untuk pemulihan kesehatannya. Tuhan terus yang menolong dan akan menyembuhkan. Terima kasih Bapak untuk anak Ibu Rita, Yafet Martin yang sakit autoimun dan liver. Tuhan kasihani anak ini Tuhan. Biarlah jamahan Tuhan boleh terjadi sehingga kesembuhan boleh ada kepada Yafet Martin. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terus Tuhan kami mau berdoa Tuhan untuk Pak Hari, untuk pemulihan setelah kolonoskopi. Tuhan tolong dia untuk melihat bahwa Tuhan yang akan memulihkan secara sempurna. Juga kami berdoa Tuhan untuk Walter, suaminya dari Eti. Oh kasihani dia Tuhan, mata kanannya masih belum jelas melihat. Kami mohon Tuhan terus menjamah dalam nama Tuhan Yesus. Tolong Walter Tuhan untuk tetap percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Cara dan waktu Tuhan biarlah boleh terjadi untuk kebaikan Walter. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terus kami berdoa Tuhan untuk Altur Palar, Tuhan remaja kami. Kami berdoa Tuhan minta kesembuhan yang sempurna daripada-Mu Tuhan. Tidak ada yang mustahil dan Tuhan tahu waktu yang terbaik untuk Arthur. Kami berdoa Tuhan untuk kedua orang tuanya. Tolong mereka, berikan mereka kekuatan, berikan mereka penghiburan, berikan mereka tetap sukacita buat Tuhan yang akan menolong keluarga ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Juga kami berdoa Tuhan untuk kakaknya Evi, Liu Oijun di Indonesia, untuk daya ingatnya. Dan kami berdoa Tuhan tolong sehingga dia boleh dikuatkan imannya untuk tetap percaya Tuhan Yesus tak pernah meninggalkan dia. Juga kami berdoa untuk Jin Atmojoyo, biarlah Tuhan memulihkan jantungnya sehingga dia boleh sembuh secara sempurna. Juga kami berdoa Tuhan untuk adik kami Charlie. Tuhan kasihani adik kami Tuhan. Kalau Engkau mengizinkan dia boleh mengalami ini semua, ada satu rencana Tuhan di balik itu semua. Dan kami percaya apapun yang Tuhan izinkan itu adalah baik adanya. Karena itu Tuhan tolong supaya kedua orang tuanya juga semakin berharap dan semakin mengandalkan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur juga untuk Baby Noah. Terima kasih di mana Tuhan telah menolong dia. Dan kami serahkan untuk kesembuhan jantungnya sehingga boleh jantungnya sembuh secara sempurna. Terpujilah Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau berdoa untuk para senior, untuk Om Paul. Tuhan berikan dia kesehatan dan tetap semangat di dalam mengkoordinir Evergreen. Juga untuk Tante Lena, untuk daya ingatnya Tuhan dan kakinya yang lemah. Oh kasihani dia Tuhan Yesus. Tuhan tolong biarlah Tante Lena boleh tetap melihat bahwa Tuhan adalah penghibur, Tuhan adalah penolong, bahwa di dalam Tuhan Yesus juga tidak ada yang mustahil. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terus Tuhan kami mau membawa tiap saudara-saudara kami para senior ke dalam tangan pimpinan kasih Tuhan. Untuk Tante Pauline, Tante Isya, Tante Ita, Tante Aiwati, Tante Sumi, Tante Nelly, Ci Iren, Om Budi Polamsyah, Tante Oni, maupun Tante Rosetin. Oh Tuhan Yesus, di tengah-tengah kesendirian mereka, Tuhanlah sahabat sejati bagi mereka. Tuhan tahu apapun yang mereka alami saat ini, biarlah Tuhan yang menolong, Tuhan yang menjawab segala pergumulan mereka. Dan biarlah mereka tetap merasakan bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan mereka di tengah-tengah
mereka harus menjalani masa tuanya, bahwa Tuhan adalah kekuatan bagi mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat ini juga Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk Indonesia, negara kami tercinta. Kami berdoa Tuhan untuk kestabilan politik, ekonomi, keamanan, program kesejahteraan rakyat. Oh Tuhan Yesus, kami rindu Tuhan, Indonesia boleh dipulihkan. Bukan saja secara ekonomi, tapi kami rindu Indonesia penuh kemuliaan. Banyak jiwa boleh dimenangkan, nama Tuhan boleh dimuliakan di tengah negara kami tercinta. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk Amerika, untuk kestabilan dan kebangunan rohani maupun moral yang semakin menurun. Oh kasihani Tuhan negara ini Tuhan. Pakailah setiap anak-anak Tuhan maupun gereja-gereja Tuhan di negara ini sebagai wakil Tuhan, sebagai perpanjangan tangan Tuhan. Dan biarlah suara Tuhan boleh menjadi kekuatan di negara ini. Pakailah kami Tuhan yang ada di negara ini sebagai alat-Mu, sebagai kesaksian melalui hidup kami. Juga banyak jiwa boleh dibawa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Juga kami berdoa Tuhan untuk pekabaran Injil di seluruh dunia. Kami berdoa Tuhan biarlah Engkau memberkati setiap media sosial, literatur, radio, TV, pembagian Alkitab, KKR, penginjilan pribadi dan lain sebagainya. Tuhan tolong, Tuhan pakai, sehingga melalui ini semua Tuhan Yesus boleh menjadi Tuhan dan kekuatan bagi mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan setiap alat-alat Tuhan yang Kau pakai di negara ini sebagai saluran berkat, melalui juga nama Tuhan ditinggikan. Secara khusus saat ini juga kami berdoa Tuhan untuk majelis, aktivis dan seluruh jemaat IGNC. Tuhan kami serahkan tiap kami semua ke dalam tangan pimpinan kasih-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang memberkati baik kesehatan, dan biarlah pakai jemaat IGNC sebagai jemaat yang saling mengasihi, saling menguatkan, setia dalam beribadah dan melayani pekerjaan Tuhan. Kami rindu program gereja dan proses pelunasan gedung ibadah boleh lunas sesuai dengan waktu dan cara Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Juga kami berdoa Tuhan untuk pelayanan Pak Edi yang saat ini ada di Indonesia. Tuhan memberkati. Dia saat ini ada di Jakarta. Setiap pelayanan dia biarlah Engkau memberkati Tuhan. Melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan dimanapun gereja yang Tuhan tempatkan dia, boleh kami rindu banyak jiwa boleh dibawa kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat ini kami mau berdiam diri di hadapan Tuhan. Kami mau mengangkat setiap doa-doa pribadi kami ke dalam tangan pimpinan kasih-Mu. Saudara, biarlah gunakan waktu ini untuk berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Roh-Mu hadir di tengah-tengah kami dan mendengar setiap seruan doa kami. Ajari kami Tuhan untuk percaya bahwa Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kami dengan cara dan waktu Tuhan. Karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Terima kasih Bapa. Hamba serahkan setiap jemaat Tuhan di gereja-Mu Tuhan. Baik masalah kesehatan, pekerjaan, sekolah, relasi, keluarga, bisnis, keuangan, teman hidup, status, maupun keterikatan dengan belenggu tertentu. Di dalam nama Tuhan Yesus ada jalan keluar, dan di dalam nama Tuhan Yesus ada pertolongan yang berasal daripada-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Allah kuasa melakukan. Allah kuasa melakukan.
kepada Allah yang Maha Kuasa. Setiap yang percaya berkata amin. Saudara, 2 hari lagi ada ibadah di gereja. Bagi saudara yang memiliki kesehatan, mari beribadah bersama-sama. Tapi bagi saudara yang memiliki kelemahan tubuh, dapat mengikuti ibadah di YouTube jam 6 sore. Tuhan Yesus memberkati.